Halo, jumpa lagi di Geoterm Telunsa. Kali ini di sisi inspiratif, ngobrol bersama tamu saya, sahabat saya yang hadir di sore siang hari ini. Kita akan mencari sebuah sisi hikmah atau sisi inspirasi dari sebuah perjalanan di segmen yang periode perjalanan hidup, di segmen terutama di segmen ketika mengambil jalur profesi atau keprofesian ini. Karena memang inspiratif ini adalah coba mengambil sisi-sisi hikmah apa yang ketika melakukan sebuah pekerjaan, keprofesian itu apa yang bisa kita sharingkan ke teman-teman. Telah hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saya Ibu Nining Tunggal, lengkapnya siapa nih? Saya lupa ingat ini. Waalaikumsalam. Apa kabar, Prof? Baik. Silakan Bu Nining, nama lengkapnya dulu atau cerita sekarang ada di mana? Aku panjang 4 kata. Pemberian orang tua, alhamdulillah, Nining Tunggal Sri Sunarti. Sunarti itu gabungan dari nama orang tua aku sih kayaknya Sunaryo dan Siti jadi Sunarti. Ya. Dulu biasa dipanggil Nining Tunggal SS ya, Nining Tunggal SS. Oh, biasanya disingkat SS gitu. Saking panjangnya namanya toh. Oke. Bruning sekarang ada di mana nih? Posisi maksudnya pekerjaan sekarang kerja di mana? Biar aku posisi di Jogja sekarang. Kerjaanku banyak sih sebenarnya. Cuman pada intinya aku bidan. Oh, bidan. Dosen juga di perguruan tinggi swasta. Kadang aku nge-MC juga. Ya, itulah. Itu yang biasanya aku lakuin. Nge-MC kalau misalnya ada yang minta itu. Cuman akhir-akhir ini aja karena aku lagi studi juga S3, jadi nge-MC-nya agak aku kurangin. Ada bisnis juga sih, aku punya bisnis. Iya. Tadi satu. Kebanyakan profilnya terlalu banyak ini. Oke, kita mulai dari sisi bidan ke dosen. Ini jarang ya, saya juga. Aku tuh dulu cita-citanya itu jadi guru. Ya. Pertamanya, akhirnya kesampaian juga jadi dosen. Oh gitu. Sebentar, ini agak jarang nih dari bidan ke dosen. Ini gimana ceritanya? Awalnya tuh kan aku dulu waktu lulus SMA ya, UMPTN kan dulu. Aku daftar matematika sama biologi waktu itu, cuman aku nggak diterima. Terus aku cari info di Poltekkes waktu itu, kan pas 98 ya. Akhirnya aku masuk ke Poltekkes. Aku ambil D3 kebidanan, nggak nyambung banget kan, jauh gitu. Aku nggak kepikiran gitu kalau habis kuliah tuh ternyata aku dapat kesempatan kuliah lagi. Aku masuk ke sebuah institusi, dapat beasiswa, akhirnya aku kuliah lagi S1 Kesehatan Masyarakat di Jogja. Terus aku punya kesempatan kuliah lagi S2. Maka jadilah aku dosen. S2 Kesehatan Masyarakat ya, kalau nggak salah S2-nya ya. Iya. Terus sekarang agak berani juga nih ngambil S3 ini ya. Salut. Jadi memang Nining ini mau nggak mau tuh harus ngambil. Mau nggak mau ya, karena dosen lah ya. Dosen kan memang akhirnya bisa ke situ. Jadi sekarang officialnya dosen ya di kampus gitu. Aku dosen di perguruan tinggi swasta. Mata kuliahnya kesehatan masyarakat atau bidan itu, kebidanan itu. Kesehatan reproduksi, ilmu kesehatan masyarakat. Oke, jadi memang Nining ini dari dulu sejak SMP, saya kelas 1 SMP memang aktifnya minta ampun sih. Dari SMP memang saya masih belajar kenceng nih, Nining udah aktif kemana-mana ini. Bisa aja. Iya, tapi aku tuh SMA kan udah pernah kerja juga ya. Waktu itu iseng-iseng berhadiah daftar penyiar radio waktu itu. Iya, sama Wawan Waskito itu ya. Yang akhirnya jadi adikku. Iya. Tapi memang dari SMP kan Miming sudah bawaan aktif. Kan SMP itu kalau nggak salah OSIS gitu kan.
OSIS Pramuka dulu aku ikut. SMA kan juga OSIS juga kan? SMA. Aku kan memang gitu orangnya nggak bisa kalau suruh diem gitu ya. Pengennya apalah sibuk gini gitu gitu. Kalau saya sadarnya belakangan. Pusing ya. Ya WFH ini pasti menyiksa sekali buat Nining ini. Ya, biasanya aku mondar-mandir. Jadi aku WFH tuh malah sakit kan di rumah terus. Rasanya tersiksa gitu. Biasanya ketemu orang ngobrol kan. Jadi kayak di rumah terus gitu malah bingung. Oke, bisa mengerti sih saya psikologisnya, cara saya juga kalau saya belakangan aktifnya. Jadi ramenya saya itu memang SMA kelas 3 lah, berisik gitu. Sampai terus berisik, sekarang unstoppable juga tuh. Oke, sekarang ngambil S3 nih. Saya salut juga sih, agak kalau dosen memang wajar, tapi memang dengan segala kesibukan ini akhirnya salut lah ambil S3 ini. Good luck lah ya. Udah tahun berapa nih S3-nya? Ini tahun kedua. Tahun kedua. Berarti sudah apa namanya, proposal udah beres ya? Lagi insya Allah. Kemarin udah ujian kualifikasi sih. Insya Allah segera ujian proposal. Nah, ya. Kalau sudah ujian proposal tuh udah kandidat doktor itu, Bu. Ini aku belum. Hampir. Hampir insya Allah doanya. Ya, S3 itu kalau dalam negeri ya 4-5 tahun tuh udah keren sih. Janganlah, jangan sampai kelamaan itu. 4. Kalau 4 itu normal lah. Kalau 5 normal, 4 udah hebat banget. 4 aja lah, jangan lama-lama. Karena repotnya di Indonesia itu kan sekolah sambil kondangan, pilih bayi, ya itu kan waktunya kan. Oke, yang kedua nih, ya perpindahan dari dosen bidan ke dosen gimana tuh ceritanya itu? Sebenarnya nggak pindah ya, karena kan aku tetap untuk aktivitas pelayanan kan tetap ngelakuin, walaupun memang nggak tiap hari gitu. Jadi aku tetap di klinik juga, di sebuah klinik juga, punya yayasan, tetap memberikan pelayanan. Nah, waktu itu kan memang aku daftar di perguruan tinggi swasta yang waktu itu butuh tenaga yang sesuai dengan ijazahku, dan aku dapat kesempatan kuliah. Kalau dulu kan S1 udah bisa ya jadi dosen D3, jadi waktu itu aku pakai ijazah S1ku udah bisa ngajar. Cuman kan dengan berjalannya waktu akhirnya harus ambil S2, kuliah lagi, harus ambil S3. Aku pernah loh itu waktu yang ke Jepang dulu. Ya? Ayo, yang ke Jepang dulu tahun berapa tuh? 2015. 2015 saya lagi di sana itu. Ya, itu kan aku ikut conference ICM itu. Asia Pasifik. Berarti waktu bawa materi makalah S2 lah ya maksudnya ya, kurang lebih. Ya. Jadi conference dari makalahnya S2 ya mungkin ya di sana ya. Di Tokyo dulu ya? Di Yokohama. Iya. Oke. Jauh tuh sama saya sana di Pulau Kyushu itu, jadi nggak bisa nyamperin juga, berantak jauh gitu. Iya jauh. Tapi kita sempat komunikasi tuh tentang makanan halal di sana kan nggak gampang gitu. Agak susah makanan halal. Untungnya apalagi untungnya di sana nasi sih, jadi oke lah. Oke. Ke periode kedua nih, sekarang lagi S3, kemudian masih jalan ya kliniknya, kemudian saya pengen tanya nih masalah bagi waktu nih, gimana manajemen waktunya nih, apakah Senin sampai Selasa di klinik, habis itu ngajar Rabu Kamis atau gimana? Tentu kan harus. Kalau klinik tuh punya spesialisasi ya, jadi aku cuman seminggu sekali aja di klinik, nggak banyak gitu, cuman nanti kalau udah selesai ya mungkin ditambah lagi gitu. Oke, punya schedule sekali ya? Kuliah aku seminggu 2 kali untuk ngerjain kuliahnya. Untuk yang 3 hari aku ngantor, biasanya yang ngajar, apalah gitu, karena aku izin belajar, jadi tetap ngantornya tetap aku harus kerjain. Terus aku juga punya bisnis, bisnis online. Ini ada 6 ya. Ada 6 hari nih. Seminggu sekali klinik seharian, terus ke kampus S3 seminggu 2 kali, 3 hari sekali,
itu ngajar. Berarti udah 6 hari tuh, berarti tinggal minggu doang. Enggak, aku ngerjain bisnisku itu sehari paling 2-3 jam sih karena online, jadi kan enggak terpancang waktu. Itu hobi lah ya. Gimana kok bisa masih nyoba bisnis juga itu? Gimana ceritanya itu? Karena aku memang seneng ya. Sebenarnya bisnis itu aku udah dari dulu nyoba gitu, berbagai macam. Apalah aku usaha macam-macam udah aku coba gitu. Akhirnya aku nemuin sesuatu yang cocok, aku seneng jalaninnya, ya aku kerjain. Paling sehari 2-3 jam. Jalan ini. Apa maksudnya ini paling cocok atau gimana nih yang bisnis sekarang ini? Ya, menurutku sih paling cocok, fleksibel waktunya, bisa aku kerjain kapan aja. Oke. Karena nggak panjang waktu. Oke, ini salah satu pilihan bisnis yang pas buat apa namanya orang kerja gitu nggak? Saya nangkapnya kayak gitu nih. Karena kan agak bisnis bisnis ya, ada suatu time, ada beberapa. Jadi mungkin ini salah satu, boleh ceritain nggak bisnis yang apa, kemudian supaya kita tahu nih, ini cocok juga buat teman-teman yang kerja gitu loh. Minimal itulah gitu. Silahkan. Boleh ya ini nyebut? Boleh dong, boleh. Pakai merek lah, nggak apa-apa lah. Emang nggak kan santai aja. Aku tuh pernah ikut banyak ya multi level marketing gitu dari sejak aku mulai gede lah gitu. Tuh udah mulai ikut dari tahun 2004 tuh aku udah nyoba-nyoba banyak. Akhirnya aku juga usaha fashion kayak gitu, aku desain baju sendiri, batik dan sebagainya, punya penjahit. Karena capek akhirnya aku berhenti gitu. Cari lagi yang lain segala macam lah aku coba. Akhirnya aku nemuin yang ini gitu. Bisnis Oriflame sih. Tahu ya. Itu produk-produk kayak kecantikan, well-being ada, personal care, macam-macam lah. Itu aku ngerasain itu cocok, itu bisa aku kerjain. Dan ini aku belum lama sih ngerjainnya, tapi aku enjoy gitu, seneng karena temen-temenku di situ semuanya itu nyenengin gitu. Jadi bisa buat selain buat tambahan uang jajan lah gitu ya. Oke. Kalau saya menangkapnya malah nggak tahu nih, bisa dijawab nggak? Ini kan punya kesibukan ya macam-macam. Jadi bisnis ini hiburan tadi yang bilang hiburan. Saya nangkapnya kenapa cocok? Apa karena bidang yang bisnis sekarang Oriflame ini terus sejalan dengan pekerjaan, maksudnya dengan kesehatan masyarakat, dengan kesehatan gitu. Bisa nggak saya simpulkan kayak gitu? Nggak juga? Nggak ada hubungannya sih kalau sama pekerjaanku yang inti itu nggak ada, karena ini kan lebih ke kebutuhan sehari-hari ya. Semua orang pakai kan kayak sabun, sampo gitu kan orang tiap hari pakai, nggak ada kaitannya. Kalau itu cuman kebetulan sistemnya aja aku cocok gitu, sistem cara kerjanya itu aku suka. Boleh dideklar nggak kira-kira apa nih kaitannya dengan enjoy atau kan nggak mudah dong kita membagi-bagi waktu kanan dan kiri, kuliah dan macam-macam, sehingga apakah ini satu partnya susu yang enjoy? Bayanginnya udah pusing gitu ya. Nah, bayanginnya aja udah pusing. Bayanginnya saya gimana spare 2 jam itu kerjainnya gitu ya. Karena kan kalau online tuh pada dasarnya kan aku suka online ya, punya medsos kayak Facebook, Instagram. Aku pikir sih daripada buat kepo-kepo yang nggak jelas, posting yang galau-galau gitu kan, karena sistemnya kan kalau di Oriflame tuh kita nge-branding diri dengan produk. Jadi apa yang produk itu kita pakai, kita ceritain. Kan semua orang kayaknya hampir punya yang namanya Facebook, Instagram ya sekarang. Nah itu aja yang aku manfaatin sebenarnya cuma dari situ. Jadi cuma kayak hiburan aja, tapi itu bisa menghasilkan. Jadi mengalihkan sesuatu yang biasa jadi apa ya, biasanya jadi hanya sebagai iseng, sekarang menjadi lebih bernilai gitu kurang lebih kan ya kalau nggak salah. Iya. Jadi ya, apa yang sudah aku punya kan semua orang juga punya kan, cuman gimana aja kita manfaatin sosial media kita buat cari tambahan. Kayak saya jadi YouTuber juga sih sebenarnya mirip-mirip gitu. Nah, betul. Kayaknya ini juga ide bagus, aku juga mau bikin kayak ini channel.
Saya alhamdulillah udah hampir monetis ini. Ya? Minggu ini dapat monetis ini. Minggu ini dapat monetis, dapat iklan lah, AdSense di Google AdSense. Oh ya. Memang udah ketemu sih mana yang pas gitu dari beberapa. Nanti saya sharing deh. Nanti saya jadi guestnya Nining deh. Nanti saya kasih share. Jadi karena beda karena YouTube kita YouTube positif ya. Memang bukan YouTube alay gitu ya, bukan YouTube receh, itu memang rumit. Dan saya akhirnya menemukan beberapa. Nanti saya jadi guestnya Nining deh. Jadi saya gantian jadi guest. Oke, boleh. daripada ngasih uang nggak punya kan mending tukeran guest aja gitu. Oke. Terakhir MC nih. Jadi ada beberapa bidang yang lain nih MC nih. Jadi bisa ceritain nggak MC-nya ini gimana? Kemudian kan udah lagi off nih. Ada cerita nggak dikit tentang MC ini? Kayaknya dulu nggak MC amat deh. Dulu sih, saya nggak tahu tuh. Aku tuh dari dulu udah sebenarnya. Dari sejak muda itu MC udah. Emang kerjaannya itu, cuman kan nggak komersil lah dulu. Sekarang kan udah ngerti. Ya. Oke. Ya ngalir aja ya, memang udah bawaan dari dulu kan SMA kan itu kalau penyiar radio itu kan. Ya. Ya. Karena aku suka ngomong daripada aku ngomel-ngomel nggak jelas. Ya kan? Lah lebih baik aku salurinnya kan di situ. Yeah. Jadi ada manfaatnya orang dengerin suaraku. Soalnya mau jadi penyiar radio lagi udah nggak laku. Mungkin nanti Prof. Ate bikin ini radio, aku bisa daftar. Nggak, sekarang eranya YouTube. Iya, boleh. Jadi kalau menurut saya ini cocok, ntar aku juga mau bikin, jadi aku bisa berekspresi juga. Atau masuk di sub channelnya saya aja. Jadi saya kepikiran bikin Woman Talk gitu, Woman Talk jadi satu playlist sendiri gitu. Jadi Woman Talk apa aja nanti guys, tapi nanti masuk di saya kan udah punya subscriber banyak nih, jadi insight baru gitu. Saya kepikiran begitu sebenarnya. Ya, ntar aku ini deh usul mungkin nanti tema apa gitu ya, boleh ya? Ntar off air. Oke, sekarang terakhir nih saya harapan atau seorang Nining tentang profesian kan ini sekarang udah dosen, udah pakemnya kan dosen, ada bisnis, ada sambilan progres kedepannya atau tantangan kesulitannya. Tantangan dulu deh. Tantangan, kemudian manajemen waktunya dan apa kira-kira, kan juga ada keluarga juga, kira-kira gimana tuh? Tantangannya banyak ya, jadi jangan dikira, kamu kok bisa sih gini-gini gitu. Banyak juga yang bilang kamu tuh kurang kerjaan banget sih gitu. Ngapain udah gini-gini sih Bu, masih juga ikut bisnis gitu. Itu kamu jualan kayak itu emang kamu nggak punya uang gitu kan. Kok barusan kayak curhat ya? Kayak ini gitu. Oke. Cuman aku cuek aja karena aku seneng ya kan, dan nyatanya juga aku bisa eksis lah. Karirku juga lumayan gitu, karena ada jenjang karir juga. Ya nanti aku buktiin aja lah tahun depan, nanti bisa dilihat progresnya gitu kan. Seperti apa. Kalau masalah itu tantangan dari luar ya. Dari diri sendiri sebenarnya bagi waktu itu susah. Yang namanya bagi waktu, jadi jangan dikira gampang. Waktunya kan sama, orang setiap hari itu 24 jam. Ya, harus bagi waktu tidur kan tetap kita paling 5-6 jam, itu udah banyak banget ya sehari segitu. Nah, itu aja yang aku bagi buat kerja, buat apalagi WFA kayak gini kan PR-nya anak tuh di rumah semuanya si emak kan yang ngerjain tuh. Kalau emaknya nggak ada juga nggak bisa dikerjain. Padahal semuanya online kan pakai Google Classroom. Ya, sebenarnya bagi waktu itu yang paling susah tantangannya. Kalau masalah keluarga ini tuh anak-anak ngerti lah mereka karena udah paham ya. Kayak suami juga udah ngerti lah karena udah kenal lama, juga udah paham karakternya. Kan udah
saling memahami kalau itu. Cuman memang bagi waktu itu yang sebenarnya harus benar-benar kita bisa manage gitu. Pagi harus ngapain, jam berapa jam. Alhamdulillah sih sekarang udah ada yang bantuin, ada asisten di rumah gitu. Kalau nggak ada itu repot bener gitu, karena aku sempat sakit tuh kemarin kan. Itu sakit karena nggak ada kegiatan itu. Jadi ada ya sakit karena nggak ada kegiatan. Jadi bener. Jadi kalau biasanya sakit karena kebanyakan kegiatan, ini sakit karena nggak ada kegiatan. Aku itu digituin sama temenku karena biasanya kan memang aku pagi naik kereta gitu ya, ngejar-ngejar pramek, siang ini. Terus kamu ngapain gitu? Aku sakit. Oh, itu kamu itu kurang kerjaan jadi sakit. Ya memang benar gitu. Oke. Tantanganku itu gitu. Jadi tetap karena aku memang orangnya seneng seneng ngomong gitu, sama seneng ketemu orang. Jadi aku kuliah tuh D3 S1. Waktu kuliah S1 tuh aku juga ambil akta ngajar di UNY. Jadi aku ambil 2 waktu itu. Kebetulan gratis semua, jadi aku ambil. Habis itu selesai aku ambil S3. Berhenti agak lama baru ambil S2 ya. Terus saya sekarang ambil S3. Gitu. Parah sih, keren banget sih. Katanya kalau sekolah terus itu bikin awet muda. Makanya aku pengen sekolah terus. Ya. Kalau saya udah capek nih, tapi oke lah, good luck lah. Nanti saya tamu pertamanya channel YouTube-nya Nining nanti. Oke. Dipikirin namanya. Makasih udah diundang. Gitu. Oke, thank you ya Nining ya. Jadi saya coba resumekan ini, sahabat saya ini memang dari SMP ya. Saya satu sekolahan satu SMP. Beliau memang cukup aktif gitu dari awal, sehingga memang itu ke bawah sampai sekarang gitu, sampai di dunia kerja dan di dunianya sekarang gitu. Jadi buat teman-teman yang memang dari awalnya sibuk, dari awalnya aktif, ya memang akan ke bawah gitu karakter dari kecil itu. Saya salut Nining ini SMA sudah jadi cari kerjaan gitu. Ini jarang gitu. Jadi jarang sekali gitu. Oke, terus tentang shifting pekerjaan ya, dari mulai bidan sampai dosen ini, saya pikir nggak terlalu shifting ya, tapi sepertinya dosen yang kemudian memacu karakternya dan kemudian sampai lanjut S3 gitu. Ini amis banget sih memang. Yang ketiga masih juga gitu bisnis ini juga karena udah masih juga. Tapi saya ngeliatnya bisnisnya ini suatu asik gitu, karena memang cocok, asik, kemudian menambah sistemnya cocok gitu kurang lebih gitu. Karena sebelumnya kan ini udah nyoba bisnis yang lain gitu, dan sama cocok. Saya doakan lancar itu bisnisnya. Amin. Yang terakhir, yang MC mungkin itu bawaan orok gitu, kayaknya MC itu memang biasa ngomong jadi. Yang terakhir, saya banyak belajar manajemen waktunya, jadi ternyata harus strike gitu, waktu itu benar-benar dimanfaatkan gitu, harus benar-benar diolah gitu, karena waktu kita dari dikasihnya kan sama 24 jam, jadi harus, tadi saya dengar 1 hari ini, 2 hari ini, 3 hari ini, gila, itu tanda-tanda orang terukur sih sebenarnya. Saya langsung, wah ini ngukur banget nih, pas 6 hari ngapain aja gitu. Thank you banget ya Nining ya, moga-moga sukses ya. Sama-sama, amin. Moga-moga semoga cepat tuh proposalnya. Itu kalau udah proposal tembus lega sih nih. Iya. Kalau udah proposal tembus lega sih. Ya pasti itulah. Itu satu state condition yang cukup signifikan gitu. Karena kalau udah proposal berarti kan ide awal kemudian konsep itu diterima gitu sama profesor gitu. Oh, saya mau ngapain gitu. Kalau udah revisi ini. Sip. Oke ya, good luck ya. Semoga sukses. Salam buat keluarga, salam buat kakaknya Wawan. Adik itu ya, adik. Saya kaget banget itu. Oke ya, saya tutup dulu, nah kita ngobrol offline. Oke ya. Terima kasih semuanya, semoga inspirasi hari ini bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum.